menjadi generasi bagai pohon yang kokoh, yang bermanfaat, memberikan kehidupan pada lingkungan. Itu tema ini. Pohon itu makanya kan kalimah sajaroh, kalimah tauhid itu kasajarotin, kalimat kehidupan, kalimat yang akan menghidupkan, yang memakmurkan, yang mengetahui tujuan hidup, untuk apa hidup, kenapa pohon itu berdiri, kenapa pohon itu ditanam. Itu si pohon itu sadar kenapa pohon itu ditanam, untuk apa ditanam, memberikan kehidupan di alam lingkungannya. Jadi pohon yang kokoh kalau benih itu akan tumbuh, tapi pohon yang mati itu rapuh. Saya ulang, benih jika ditanam itu akan tumbuh, tapi pada saat dia itu mati maka dia rapuh. Manusia kalau tidak bisa tumbuh, mati. Kalau potensi nggak dikembangkan, maka dia rapuh. Kalau rapuh itu mentalnya terjadi kerapuhan, itu dekadensi, terjadi penurunan. Pohon yang kokoh yang dapat memberikan manfaat dan memberikan kehidupan, mulai dari akarnya itu memberikan dampak kesuburan. Dia akan mengambil air, mengalirkan air, mendistribusikan air, kebutuhan air, sehingga tanah yang dilewati akan memberikan sumber-sumber air kehidupan. Akarnya itu pohon yang kokoh, yang akar-akarnya masuk ke dalam bumi, airnya akan memberikan kehidupan. Batang, cabang, batangnya pohon dan cabangnya, bahkan rantingnya, pada saat kokoh sudah saatnya dipanen, batangnya pun dapat digunakan untuk mebel, digunakan untuk jendela, kusen jendela, kusen pintu, bermanfaat, kena tinggi perahu. Daun-daunnya terjadi satu pernafasan, sirkulasi CO, karbon dioksida, dan oksigen. Manusia membutuhkan oksigen, kemudian saat diambil dikeluarkan menjadi CO2, karbon dioksida, dibutuhkan oleh tanaman. Tanaman mengeluarkan oksigen, setelah diambil maka terjadilah sirkulasi kehidupan, sehingga manusia ini membutuhkan sekitar 8 kilo oksigen setiap harinya. Kalau kita punya mangga seperti di depan itu, dia dapat mengeluarkan sekitar 2-3 oksigen sekilo kan. Ini kan memberikan kehidupan. Berarti kalau kamu di rumah punya wit mangga atau punya wit yang besar, tergantung witnya apa, begitu punya 2, itu bisa untuk sirkulasi kehidupan yang baik. Contoh kan hal semacam itu, dan sekaligus berfungsi sebagai penetral racun. Jika berbuah memberikan nutrisi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, menyehatkan tubuh dan lingkungan kan gitu. Jadi keadaan situasi adil makmur, Quran menserupakan itu dengan tanaman yang kokoh, yang baik, yang akarnya menancap ke bumi, mengambil air untuk sirkulasi kehidupan. Cabang rantingnya menjulang ke langit, akan memberikan atmosfer yang sehat. Maka manusia diserupakan bagaikan pohon, tapi kalimatnya yang perlu menjadi catatan itu kan pohon kalimat thayyibah, artinya tahu tujuan. Jadi kalau dikatakan bahwa kasajaratun thayyibah, kalimat thayyibah, kasajaratun thayyibah, pohon thayyibah, kalimat thayyibah, itu artinya sebuah kalimat bukan sekedar la ilaha illallah, bukan sekedar kalimat la ilaha atau kalimat thayyibah gitu. Thayyib itu dimaknai seringnya baik dalam pengertian thayyib
kan gitu. Baik dalam pengertian toyib, toyibah, ada baik dalam pengertian aksan, ada baik dalam pengertian khair, kan gitu. Tapi ada baik dalam pengertian toyib, artinya Anda bergerak itu tahu tujuan, Anda beraktivitas itu duwe tujuan, roh tujuannya gitu. Di dunia itu punya tujuan. Kalau toyibah itu ngerti asal usulnya, la ilaha illallah, ngerti asal usulnya, mengenal Tuhannya, kan asalnya Tuhan. Kemudian setelah mengenal Tuhan, maka hidup ini dikenali untuk apa sih, ngapain sih, sehingga tidak akan dikejar dan dibuntel oleh mimpi-mimpi yang bersifat delusi, bersifat khayal, dan mengetahui kepastian alamat tujuan hidup. Tapi untuk mengetahui asal usulnya, untuk mengetahui bagaimana hidup ini seharusnya dijalani, aktivitasnya sama mungkin, podo sinaune, podo moco bukune, podo belajar fisikane, podo belajar bahasane, podo belajar fikih. Ning sing siji roh tujuan, yang satu tidak ngerti tujuan, itu beda posisi nggone batin, kehidupan batin itu berbeda. Jadi kita nggak kejebak dengan jebakan-jebakan orang yang tidak tahu gitu loh.